Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya, karena saya di sini akan memaparkan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah karena sudah memfasilitasi saya, juga memberikan waktu luangnya untuk saya berpresentasi. Begitu juga dengan rekan-rekan semua, Bapak Ibu Guru, saya ucapkan juga terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang dilakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Itulah dimaksud dengan budaya positif. Nah, dalam konsep budaya positif itu melalui beberapa tahap, yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol, guru, dan kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas. Dari sini kita akan mengupas satu persatu. Kita adalah paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi kemarin adalah pembelajaran yang berkelompok-kelompok, secara visual, auditual, dan proses seperti itu. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap dalam kurikulum Merdeka ini kita harus mengedepankan profil pelajar Pancasila, yang mana di sini sudah ada sikap untuk profil pelajar Pancasila atau perilaku, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, inilah yang perlu kita kaji ulang lagi, untuk bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realita kita sama, tapi teori kontrolnya, realitasnya, kebutuhan kita itu berbeda. Oke. Semua orang yang melihat hal yang sama, tapi setiap orang ternyata dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mungkin setiap Bapak Ibu guru memiliki pandangan untuk teori kontrolnya berbeda, untuk menyikapi atau menyikapi masalah pada peserta didik itu misalnya berbeda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrol yang kita itu tidak bisa mengubah atau berusaha memahami pandangan, malah tidak bisa mengubah, kita harus memahami, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kalau anak didik kita itu ada yang nakal atau yang kita tidak harus menjustis
kenapa si anak itu kok nakal? Mungkin karena dia di rumah kurang kasih sayang atau kurang motivasi dari dukungan dari orang-orang yang terdekatnya, mungkin seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dalam teori kontrol ini kita itu unsur intrisik yang keluar ya. Kalau eksternalnya itu berarti kan dari luar. Kalau intrisik misalkan oh saya itu harus seperti ini agar anak-anak itu bisa belajar dengan baik, seperti itu dari diri sendiri Bapak Ibu. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi yang menyelesaikan masalah menang, yang diselesaikan masalah juga menang. Seperti itu. Selanjutnya disiplin positif. Ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Misalkan nanti yang telah dapat hukuman lari mengelilingi lapangan seperti itu, atau mungkin nanti yang datang tepat waktu akan mendapat hadiah. Mungkin dari situlah aku biar dapat hadiah dari bapak ibu guru saya harus berangkat lebih pagi. Jadi itu tidak gambar seperti itu tidak keluar dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain, yaitu yang disebut eksternal. Kalau dari dirinya sendiri, saya harus rajin, saya harus berangkat lebih pagi seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka yang berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, tadi perilakunya sudah ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. EBO, Prima Year Program, PIP, PIDP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Diusahakan terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa terima kasih, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, menghargai diri, keinginan untuk dianggap, penguasaan,
harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain rumor, antusiasme dan atau tertawa. Dan selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, di sini memang unsur intrinsik itu memang harus dibutuhkan, tapi hanya sebagian kecil yang positif saja, agar anak itu maksudnya agar anak itu tidak ketergantungan. Jadi untuk ekstrinsik itu hanya berlaku tidak panjang ya, jangka waktunya pendek. Kalau misalkan jangka waktunya panjang, anak nanti yang malah akan tergantungan. Misalkan tadi yang sudah saya jelaskan, bagi yang berangkatnya tidak telat akan mendapat hadiah, maka anak itu pun akan terus seperti itu. Jadi untuk motivasi ekstrinsik ini hanya jangka pendek, ya, bukan jangka panjang. Nah, ini yang perlu kita lihat, motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti itu. Dan selanjutnya, nah ini hukuman. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman tidak terencana. Kalau kita menghukum anak kan tidak ada rencana nih Bapak Ibu. Langsung ketika anak melanggar aturan atau peraturan sekolah sesuai dengan kesepakatannya. Terus yang kedua, konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, nanti misalkan yang tidak mematuhi peraturan, anak-anak didenda. Seperti itu, ya. Jadi itu tetap membuat murid kita tidak nyaman. Nah, seperti itu konsekuensinya. Misalkan siapa yang menyobek misalkan atau memecahkan kaca atau menyobek buku misalkan, itu konsekuensinya harus mengganti rugi. Ya. Yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Kita mungkin sebagai guru mungkin kita harus mencoba restitusi ini. Karena restitusi ini sangat efisien. Kita tidak, ketika anak membuat kesalahan, anak itu bisa kembali lagi ke kalau misalkan anak kalau membuat kesalahan, kita panggil, kita marahi, kita beri hukuman, mungkin anak itu akan merasa minder. Oke, begitu nggak Bapak Ibu guru? Nah, ketika anak merasa minder, mungkin akan kembali dengan teman-temannya pun juga enggan. Jadi kalau kita restitusi ini, kita beri keyakinan lagi pada anak. Misalkan seperti ini, kata-kata seperti ini ya. Kamu sebenarnya sudah tahu kalau hal itu salah. Iya, saya sudah tahu. Tapi kamu kan sudah membuat keyakinan kelas. Apakah tindakan yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru untuk kata-katanya dalam restitusi ini. Nanti saya akan tampilkan juga di sini. Nah, sekarang kita lihat 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat rasa bersalah. Pemantau, teman, manajer. Misalkan penghukum, ya, karena kita anak melanggar peraturan sekolah langsung diberi hukuman. Misalkan tidak memakai atribut lengkap, hormat bendera seperti itu. Terus membuat merasa bersalah. Ini gara-gara kamu telat, teman-teman sekolah tidak mengerjakan tugas di tepat waktu seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, kalau kita di posisi pendidik sebagai teman, mungkin anak-anak tolonglah bantu Bapak Ibu guru. Cepat kamu itu misalkan kamu itu disiplin, masuknya disiplin tepat waktu, tolonglah bantu Bapak Ibu guru seperti itu. Pemantau, kita memantau anak, ya, dari segi misalkan anak itu membuat kesalahan seperti apa. Terus manajer ini kita itu
di sini sebagai pendidik itu sebagai apa ya? Mengembalikan lagi anak itu mengembalikan lagi keyakinan anak itu ke dalam teman-temannya. Maksudnya ketika anak membuat kesalahan kan otomatis kalau kita beri hukuman atau konsekuensi itu akan merasa minder. Kita akan kembalikan, kita sebagai pendidik di dalam posisi kontrol ini sebagai manajer, kita kembalikan lagi kepercayaan anak itu. Seperti itu, Bapak Ibu guru. Nah, dan sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau penghukum hormat bendera pada bendera selama 1 jam, itu menghukum anak-anak. Tapi kalau ya ini membuat berasa-berasa, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini adalah membuat rasa bersalah. Mungkin kalau kita menggunakan seperti ini, mungkin anak itu juga kurang nyaman. Gimana Bapak Ibu guru? Kasih semangat? Masih. Terima kasih. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak boleh tetap ya. Nah, ini kasusnya ini berarti kita mengambil siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sekarang sebagai teman, mungkin kita akan melakukan seperti ini. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini yang ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Tapi kadang kalau anak itu ada yang mungkin masih berbuat lagi, kan Allah Bu guru nih, Pak Guru sabar, mungkin karena itu mungkin anak berbuat lagi, atau ada yang sudah melakukan tapi apa ya, ada yang jerah seperti itu. Bahkan anak itu berbeda-beda. Terus yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini pun kadang anak kurang nyaman. Dia pas bawa duit, itu atribut. Nah, kalau tidak, mungkin di rumah sudah ada tapi tidak dibawa. Itulah yang membuat kurang nyaman untuk anak-anak. Nah, kita ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Mungkin anak kalau digitukan pasti akan mengaku kesalahannya. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, disitulah kalau anak sudah tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, kita hanya sebagai menuntun lagi. Kita beri ucapan terima kasih juga. Kita tidak seperti kemarin. Kita tidak usah pelit-pelit untuk memberikan aplaus kepada anak-anak, memberikan semangat atau pujian kepada anak-anak. Ketika walaupun anak-anak mungkin ketika dalam melanggar suatu peraturan di sekolah, tapi kalau kita memakai ini posisi 5 kontrol dalam manajer, dalam posisi manajer, mungkin anak itu akan mengerti kesalahannya dan dia akan mengakuinya. Nah, setelah itu berarti apa yang dibuat itu ternyata suatu kesalahan. Jadi mungkin anak kemungkinan besar tidak akan mengulang kesalahannya lagi. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Tadi kan posisi kontrol itu ada 5. Nah, penghukum, membuat bersalah, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, misalkan kalau ada kata yang seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau. Kira-kira ini posisi kontrol dan apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengajak. Ya. Nih. Apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti 5 posisi kontrol yang bagaimana? Iya. Kalau menurut saya ini adalah saya kecewa sekali. Berarti itu adalah membuat merasa bersalah.
Mungkin dengan berkata seperti itu anak akan, nah, iya ini salahku, seperti itu. Ya. Betul. Nah nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak benar melakukannya. Apa? Apa Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Mantap. Hukum-hukum membuat merasa bersalah. Manajer. Kalau manajer bukan Bapak Ibu. Aku manajer bukan. Tapi kamu tidak pernah benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin ini bisa dimasukkan dalam posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Dan berikutnya, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, ini adalah fungsi kontrol manajer. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Ya. Nih. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Bukan. Apa? Ini konsekuensi. Aman. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Berarti itu guru di posisi sebagai kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti Bapak Ibu guru dalam posisi pemantau. Ya, dan Bapak Ibu sebagai pemantau. Nah, kita selanjutnya. Ya, keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dalam menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Itu tadi sudah saya terangkan ya. Perilaku kelas tersebut menjadi kebiasaan akhirnya menjadi budaya positif. Hal pertama yang dilakukan agar warga sekolah memiliki budaya positif adalah menciptakan kesepakatan kelas atau membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antara warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Yaitu kenapa kok bukan mengapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Tadi apa Pak bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Peraturan yang membuat kita, sedangkan keyakinan kelas itu yang membuat anak dan diterapkan bersama-sama di kelas dan kita menyepakati bersama. Iya. Nah, keyakinan kelas itu adalah pendapat atau pendapat anak yang dibuat. Nah, setelah itu disepakati bersama. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas ini, kita sebagai guru harus sebelum kita sepakati itu, Bapak. Jadi setelah anak disuruh membuat keyakinan kelas, nanti itu hasilnya kita tempelkan. Nah, kita pilih. Nah, terus bagaimana dengan keyakinan kelas anak yang dibuat itu sama? Misalkan ada yang sama, kita pilih salah satu. Nah, jadi tidak ketika anak membuat, misalkan dalam satu kelas itu ada 20 anak, membuat keyakinan kelas 20. Nah, belum tentu yang kita sepakati itu sebanyak 20 aturan atau keyakinan. Mungkin hanya berapa yang disepakati. Karena apa?
kadang anak itu membuat kesepakatan itu sama, ada yang hampir mirip. Nah, kita sebagai peserta didik, sebagai pendidik harus bisa menyikapi hal tersebut seperti itu. Nah, ini. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak seperti itu contohnya. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam membuat peraturan kelas itu tidak usah membuat dengan kata-kata yang terlalu panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dan warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini termasuk bapak, ibu, guru, dan peserta didiknya. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Di sini, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Ketika anak menyalahi aturan atau melanggar peraturan, kita pertama yaitu kalau kita membuat restitusi, pertama yaitu menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti ini. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Mungkin anak setelah itu dengan kata seperti ini anak bisa mengungkapkan apa pendapatnya, apa yang diinginkan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itulah penerapan restitusi. Nah, di sini ini sebenarnya ini video karena kira-kira enggak yang bentuk dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri Anda sebagai manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sudah
Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat atau membentuk keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu yang akan membuat kamu sendiri. Nanti keyakinan kelas itu kita tempel di sini. Nah, keyakinan kelas itu apa, Bu? Keyakinan kelas itu ada sebuah peraturan, ya, yang nantinya kamu sepakati. Dan Bu, misalkan keyakinan kelas nanti itu bisa sama, Bu. Ya kalau sama kita ambil salah satu, ya. Nah, keyakinan kelas yang kita gunakan itu menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif, ya. Kalau kalimat negatifnya dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kita ambil kalimat positifnya untuk sebagai keyakinan kelas. Jadi ditulis dengan jagalah kebersihan. Seperti itu, anak sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, saya akan bagikan kertasnya ini. Nanti ditulis keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan. Setelah itu, setelah selesai, dikumpulkan di sebelah kiri papan tulis, ya. Gimana? Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, silakan kamu tempelkan di papan sebelah sini, ya. Ya. Sudah semua? Sudah? Kalau gitu, marilah kita bacakan keyakinan kelas yang sudah kamu tulis, ya. Ya. Di sini jagalah kebersihan. Gimana? Disepakati atau tidak? Ya, berarti kamu harus siap untuk menjaga kebersihan kelas, deh. Ya. Yang disepakati kita taruh di sini, ya. Terus yang kedua, harus menghargai teman. Disepakati? Menghargai teman. Ya. Kita taruh di sini. Nah, di sini jagalah kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Tadi sudah ada, ya, ini aja diganti biar lengkap, ya. Nah, sudah ada. Terus yang kedua, jagalah kebersihan. Ini sudah. Jagalah kebersihan dan kesehatan. Ya sudah. Jagalah kebersihan, sama. Ada di situ. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Semangat, deh. Membersihan kelompok. Memperhatikan saat guru menjelaskan. Iya, kita sepakat, ya. Terus jagalah kebersihan kelas. Sudah tadi, deh. Sudah. Harus mendengarkan saat guru menerangkan. Berarti sama dengan memperhatikan saat guru menjelaskan. Berteman, maksudnya gitu, ya. Nah, saling menghargai sesama teman. Tadi sudah, ya. Jadi kesepakatan yang kita
yaitu jagalah kebersihan lingkungan sekolah dan kelas, harus menghargai teman, datang tepat waktu dan memperhatikan saat guru menjelaskan. Sudah paham anak-anak untuk kesepakatan hari ini? Itulah yang kesepakatan yang kita sepakati hari ini ada 4.